Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu Runi Merati. Selamat siang teman-teman. Dan selamat siang pemirsa. Pada kesempatan hari ini saya akan memberikan pidato mengenai tentang jasa-jasa ibu selama hidup saya. Sebelum saya memulai, saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Rena Ramdi Arifin dari Prodi D3 Optometri dengan nomor mahasiswa B1 S1 2004. Pertama-tama dan paling utama, marilah kita tingkatkan rasa syukur kita kepada Allah SWT karena berkat rahmat, taufik, dan hidayahnya kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan untuk berbuat baik, termasuk terhadap ibu. Selanjutnya, salawat dan salam kita limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat dan pengikut-pengikut beliau perlu hingga akhir kiamat. Hadirin yang saya hormati, kita semua sudah tahu siapa itu ibu. Ibu adalah orang yang telah melahirkan kita ke dunia ini. Karena ibu, maka saya dan kalian ada di dunia ini. Karena ibu, kita bertumbuh hingga seperti sekarang ini. Marilah sejenak kita lihat ke belakang sebelum kita dilahirkan ke dunia ini. Ibu kita mengandung kita selama 9 bulan. Walaupun ada yang kurang dari itu atau mungkin lebih, tapi umumnya masa kehamilan ibu yaitu 9 bulan. Setelah itu, ibu mempertaruhkan nyawanya sembari menahan rasa sakit yang begitu dahsyat hanya demi untuk melahirkan kita. Kurang lebih 2 tahun ibu menyusui kita tanpa kenal waktu. Siang beliau jadikan malam karena semalaman tak bisa nyenyak tidur. Malam pun dijadikan siang karena beliau terusik dengan suara regekan dan tangisan kita dalam hati kecil mereka. Di masa kita anak-anak, tak jarang harus membuat ibu bingung mencari kita yang keasikan bermain hingga ke tempat yang terlampau jauh. Tak jarang juga ibu harus menanggung malu karena ulah usil kita terhadap anak tetangga dan lain sebagainya. Tidak hanya itu, ibu pun harus menanggung berbagai beban selama kita sekolah. Seragam kita kotor, ibu yang mencucikan. Seragam kita sobek, ibu yang menjahitkan. Seragam kita hilang, ibu yang mencarikan, dan seterusnya, dan seterusnya. Hadirin yang berbahagia, sungguh begitu besar jasa ibu kepada kita. Sehingga kalaupun kita membalas jasa-jasa itu dengan menggendong ibu mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali, itu belum cukup. Maka cukuplah kiranya kita membalas jasa ibu dengan cara mencukupkan keperluan hidupnya. Kita benahi rumahnya, kita lengkapi perabotannya, kita tanggung belanjanya, dan kita perhatikan kesejahteraannya. Tapi pertanyaannya, mampukah kita melakukannya? Semoga saja iya. Tapi jika tidak mampu melakukan semuanya, maka jangan tinggalkan semuanya. Oleh karena itu, marilah kita bersungguh-sungguh berupaya membahagiakan ibu kita dengan berbuat yang terbaik kepada beliau. Paling tidak ya mendoakan beliau agar dimudahkan segala urusannya, dimurahkan rezekinya, dipanjangkan umurnya, dan diberikan hidupnya, dan diberkahkan hidupnya,
Amin. Dan janganlah sekali-sekali kita menyakiti beliau, karena surga itu terletak di bawah telapak kaki ibu. Maksudnya kita tidak akan mungkin masuk surga apabila ibu tidak meridai kita. Kita juga harus mewaspadai doa jelek atau kutukan dari ibu lantaran kelakuan kita. Karena doa ibu itu betul-betul mustajab. Cukuplah kutukan ibu terjadi pada yang namanya si Malin Kundang dalam cerita legenda itu dan tidak terjadi pada anak cucunya atau anak cucu kita termasuk kita semua. Amin. Hadirin yang berbahagia, ini saja yang saya dapat sampaikan. Semoga pidato singkat ini dapat termotivasi kita menjadi anak yang saleh dan berbakti kepada kedua orang tua, utamanya ibu. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf jika ada kehilafan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.